sekuritas. IHSG ditutup melemah tipis di level 6.100. Untuk membahas arah pergerakan IHSG, kita telah bersama Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Terima kasih Pak Ahmad Yaki telah bergabung bersama kami. Pak Yaki, kita melihat IHSG hari ini ditutup melemah tipis. Seperti apa Anda melihat analisis kinerja IHSG hari ini? Kalau kita lihat dari BCA Sekuritas sendiri masih melihat ini masih cenderung sideways dan memang belum bergerak terlalu jauh ya Mbak. Cuman memang tren bullishnya masih terjaga di atas MA 200. Jadi memang cenderung kalau dilihat big playernya dari market makernya sendiri masih wait and see dan melihat kondisi yang kedepannya seperti apa ya. Jadi sentimen-sentimen seperti tapering, lalu juga beberapa berita yang keluar terkait BLBI, terus pelonggaran kegiatan ekonomi di real sektor, serta penguatan harga komoditas juga mempengaruhi pergerakan IHSG. Cuman kalau kita lihat sebenarnya masih menarik karena 2 hari terakhir asing masih net buy, inflow-nya 700 bio lebih ya. Baik, Anda tapi melihat apa sentimen apa paling tidak yang berpengaruh dengan kinerja IHSG hari ini? Mungkin lebih agak sedikit sentimen mungkin lebih terdorong dari berita negatif dari kita tahu kemarin rilis data retail penjualan retail di Cina yang turun hanya tumbuh 2%, jauh di bawah konsensus 7% dan lebih rendah dari bulan sebelumnya di 5%-an ya. Dan kita juga masih melihat US masih wait and see kegiatan ekonominya pulihnya seperti apa. Jadi memang yang lebih optimis justru dari Asia Tenggara, terutama dari Indonesia, pemulihan ekonomi akan lebih cepat. Jadi makanya asing juga kelihatan 2 hari itu masuk lebih ke kita ya, nggak di regional maupun di US sendiri. Karena memang di US juga masih cenderung pergerakan harga indeksnya masih cenderung sideways dan regional juga masih tertekan oleh kebijakan ekonomi di Cina yang baru. Baik, kita beralih melihat harga batu bara yang saat ini melonjak, Pak Ahmad Yaki. Seperti apa Anda melihat prospek dari saham-saham batu bara dan juga rekomendasi Anda terkait dengan saham ini? Sebenarnya menarik, terutama untuk beberapa emiten yang melakukan hilirisasi dari batu bara. Cuman memang yang harus diperhatikan adalah kenaikan harga batu bara. Kalau kita lihat trennya ini sudah cukup tinggi dan cenderung udah beberapa indikator udah cenderung udah overbought atau jenuh beli. Jadi ada potensi untuk koreksi minor. Cuman kalau dari saran saya sendiri, dari saran kami sendiri dari BCA Sekuritas cenderung untuk trading jangka pendek masih memungkinkan untuk saham-saham emiten batu bara. Cuman untuk trading jangka panjang harusnya agak rawan hati-hati ya. Cuman kalau kita melihat siklus sendiri dari harga batu bara menjelang akhir tahun masih cenderung bullish. Jadi ada potensi kenaikan batu bara karena ketika musim dingin otomatis konsumsi juga akan lebih tinggi untuk batu bara sendiri. Jadi potensi kenaikan masih cukup terbuka sih walaupun memang udah cukup panjang dan cukup tinggi. Baik, nah kalau tadi Anda Jadi masih katakan, menarik. baik Pak Ahmad tadi ya, melihat Anda katakan trennya sampai akhir tahun masih akan bullish, atau kita lihat dengan tren harga batu bara dan minyak ini, bagaimana tentunya rekomendasi Anda untuk saham industri dasar dan juga manufaktur, apakah lebih baik hold atau sell on street? Cenderung kalau untuk saham emiten basic industry dan manufaktur memang kalau kita lihat kan batu bara dan minyak sebagai salah satu bahan pokok mereka dalam berproses ya. Kurang lebih itu bisa mencapai 20-30% dari harga pokok produksinya dipengaruhi oleh harga batu bara dan minyak. Jadi memang ini menjadi sentimen negatif sih buat kedua industri itu. Jadi memang kalaupun memang masih punya sebaiknya sih lebih ke hold ya. Kalau sell on saya menurut saya mungkin untuk lebih jangka pendeknya, tapi untuk long termnya saya lebih menyarankan untuk hold. Oke, baik. Kalau untuk saham-saham lapis 2 dan 3 hingga pekan depan, Anda melihat bagaimana perkembangannya atau rekomendasi dari Anda untuk saham-saham lapis 2 dan 3 ini? Apa mungkin sentimen yang memang harus diwaspadai terkait dengan saham-saham lapis 2 dan 3? Lapis 2 dan ketiga harusnya lebih selektif ya buat teman-teman trader jangka pendek atau pemain yang fast trade. Karena kalau kita lihat, kita harus lihat momentumnya juga. Ketika momentumnya sudah selesai, kemungkinan saham itu cenderung untuk bearish ya. Itu pun terjadi di saham-saham yang small and medium bank ketika berita tentang digitalisasi perbankan itu menguat, sahamnya itu bisa naik kencang sekali. Tapi ketika itu sudah mereda dan aturan OJK sudah diperjelas mengenai ketentuan bank digital, saham-saham tersebut juga cenderung koreksi. Jadi memang
harap perhatikan momentum untuk saham-saham lapis kedua dan ketiga. Jadi kalau lebih cenderung untuk memainkan saham lapis kedua dan ketiga, bisa diperhatikan saham-saham sektor konstruksi dan properti. Mungkin lebih ke situ karena kan pemulihan ekonomi harusnya bisa berimbas positif pada kedua sektor itu. Baik, Pak Ahmad Yaki, ini kita juga lihat di mana terkait dengan beli bersih asing. Asing masih beli bersih dan Anda melihat bahwa masih adakah potensi profit taking di sini jelang akhir pekan ini, Pak Ahmad Yaki? Potensi profit taking pasti ada, Mbak. Cuman yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar adalah memang kalau kita lihat pergerakan ISG saat ini cenderung terus di area resisten ya, di area 6.020 sampai 6.150-an. Dan memang di area di atas 6.100, profit taking tekanannya cukup besar. Jadi belum akan terlalu jauh di atas 6.182 kecuali memang ada tekanan beli yang cukup bagus dari marketnya sendiri. Dan ini menurut saya untuk besok masih cenderung untuk koreksi minor ya. Kalaupun naik juga nggak bakal jauh, masih menguat tipis, masih di bawah 6160-an. Jadi nggak akan terlalu jauh untuk besok. Dan cenderung memang profit taking-nya juga masih kerasa. Cuman kalaupun turun juga masih di level dijaga di MA 200-nya dan di area 6020 sampai 6040-an. Baik, Anda sendiri melihat untuk kinerja emiten hingga akhir kuartal 3 ini seperti apa sih Pak Ahmad Yaki? Kira-kira emiten apa yang memang akan menunjukkan kinerja positifnya sejak kita lihat dari Juli ini? Yang mungkin sudah bisa kita lihat dari awal indikasinya lebih properti dan konstruksi karena memang siklus mereka selalu pick up di kuartal ketiga sampai akhir tahun. Dan kalau kita lihat di real sektor juga emiten-emiten horeca, hotel, restoran, dan kafe harusnya ada pemulihan dari kinerjanya ya. Karena kalau kita lihat pembukaan ekonomi dan pelonggaran PPKM harusnya bisa berpengaruh positif untuk pengusaha, untuk emiten-emiten di sektor hotel, restoran, dan kafe, terutama di pengusaha mall ya. Baik, baik. Terakhir Pak Ahmad Yaki, rekomendasi Anda dan juga prediksi besok ISG akan berada di rentan berapa? ISG menurut kami dari Besa Sekuritas besok masih akan berada di range 6.035 untuk spotnya dengan resistance terdekat di 6150 sampai 6185. Cuman memang area 6150 kalau nggak kuat masih cenderung untuk tekanan jual masih tinggi untuk profit taking. Kami sendiri masih rekomendasikan Bukalapak untuk trading harian, supportnya di 820, resisten di 935, lalu ada Same untuk trading harian juga di supportnya di 520 dan atasnya 615, serta di TPIA supportnya di 6.800 dengan resisten di 7.500-an. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yaki telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, demikian Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas.